Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Akhil, NIM 368 dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Inovasi adalah perancangan kembali atau penyempurnaan sebuah karya sebelumnya, tetapi dengan bentuk dan hasil yang lebih baik dan dari sebelumnya, beda dengan invensi. Inovasi bisa dipelajari dan dikembangkan lagi dari sebelumnya. Invensi dan inovasi di dalam dunia bisnis pada dasarnya berkaitan erat dengan strategi perusahaan industri dalam menguasai keadaan pasar. Dalam pengertian sempit, invensi diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh satuan perusahaan dalam dunia bisnis guna menghasilkan temuan-temuan baru, baik dalam bentuk produk, peralatan, dan perlengkapan produksi untuk menghasilkan input-output, teknik produksi maupun ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Hal ini berhubungan dengan teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro sendiri adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas, misalnya inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan produk. Tahun 1966, Raymond Vernon memulai dengan gagasannya bahwa dalam kebanyakan cabang-cabang industri manufaktur produknya memiliki siklus hidup yang terbatas. Vernon membedakan 3 tingkatan siklus produk. Yang pertama, tahap produk baru atau the new product stage. Pada masa ini, semua proses produksi dipusatkan di lokasi negara yang melakukan inovasi. Kemudian yang kedua adalah pada masa ini persaingan pasar tidak kematangan produk atau the maturing product stage. Pada masa ini perusahaan industri mencoba menggalakkan ekspor. Kemudian yang ketiga, tahap produk standarisasi atau the standardized product stage. Pada masa ini siklus produk menghadapi persaingan harga yang tajam. Produk yang diperdagangkan sekarang distandarisasikan secara penuh guna diberi jaminan bagi perusahaan untuk memperluas bagian pasarnya. Selain itu, pada masa ini semua produsen berusaha mencari lokasi produksi dengan biaya terendah guna memenangkan persaingan pasar. Oleh karena itu, pada masa ini negara-negara yang memiliki upah tertinggi pada akhirnya menjadi negara importir, dan sebaliknya negara-negara yang memiliki upah terendah menjadi negara eksportir. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Agustina Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang invensi, inovasi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu invensi dan inovasi. Invensi adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam dunia bisnis guna menghasilkan temuan baru, baik dalam bentuk produk, peralatan, dan perlengkapan produksi untuk menghasilkan input-output, teknik produksi maupun ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Sedangkan inovasi adalah tindakan penerapan invensi. Invensi akan lebih ekonomis jika disertai oleh inovasi. Inovasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didahului dengan invensi. Schumpeter mengatakan bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan dapat dibagi menjadi 3 tahapan yang berbeda, di antaranya A. Penemuan, B. Inovasi, dan C. Distribusi. Secara lebih luas, Lipsinski membagi proses inovasi menjadi 5 tahapan, yaitu A. Penelitian dasar. Penelitian dasar setara dengan tahapan penemuan dalam konteks perusahaan yang memproduksi output. B. Penelitian terapan. Berbeda dengan penelitian dasar, penelitian terapan ini sudah mempunyai fokus serta potensi output yang jelas dan berpotensi menghasilkan. C. Pengembangan. Tahapan pengembangan ini merupakan jembatan antara ide dan produksi komersial. D. Produksi komersial. Pada tahapan komersial ini, proses produksi produk baru atau penerapan proses baru dalam skala penuh dilakukan. Tahapan ini dapat disetarakan dengan tahapan inovasi.
Dan E. Difusi. Seperti telah didefinisikan sebelumnya, difusi adalah proses penyebaran inovasi. Difusi ini terwujud melalui berbagai cara seperti melalui proses imitasi. Kemudian yang kedua, tujuan perusahaan. Invensi dan inovasi berkaitan erat dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan erat dengan tujuan perusahaan. Kegiatan invensi termasuk dalam kegiatan penemuan teknologi baik yang melekat pada peralatan dan perlengkapan produksi maupun sumber daya manusia. Tujuan perusahaan ini merupakan fondasi dasar yang menentukan arah kemanakah kegiatan bisnis perlu dijalankan. Bahwa tujuan perusahaan dapat bermacam-macam, misalnya saja memaksimumkan keuntungan pasar untuk perusahaan, pertumbuhan aset perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Farisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah invensi dan inovasi beberapa pengalaman. Yang pertama, industri pena di Amerika Serikat. Parker Pen Company adalah produsen pena mewah Amerika Serikat. Didirikan pada 1888 oleh George Sanford Parker in Janesville, Wisconsin, Amerika Serikat. Pada 2011, pabrik Parker di New Haven, Sussex Timur, Inggris ditutup dan produksinya dipindahkan ke Nantes, Prancis. Yang kedua adalah industri otomotif di Jepang. Industri otomotif di Jepang adalah salah satu industri paling terkenal di dunia. Jepang adalah negara produsen mobil terbesar di dunia pada tahun 2008. Tetapi kemudian dikalahkan oleh Cina pada tahun 2009. Meskipun dari standar kualitas mobil buatan Jepang masih lebih baik, Jepang mempunyai banyak perusahaan yang memproduksi mobil, kendaraan konstruksi, motor, TV, mesin, dan sebagainya. Contoh produsen otomotif di Jepang yang terkenal adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, dan Mitsubishi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perekonomian makro dan perilaku industri. Di dalam ilmu makro dijelaskan pada masa resesi ekonomi berlangsung ditandai oleh penurunan permintaan agregat dan output pusat. Menurut Alvin, dalam jurnal Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia oleh Teguh Siono mengatakan pengertian resesi dalam ekonomi konjungtur adalah penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi di atas pertumbuhan yang normal. Dari aspek ekonomi makro, resesi mengandung pengertian suatu periode di mana produk domestik bruto atau GDP menurun pada saat pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif. Bila keadaan pasar fleksibel, turunnya permintaan pasar tersebut akan disertai oleh penurunan harga-harga. Begitu juga kejadiannya pada masa kebangkitan, ditandai oleh meningkatnya output pasar. Selanjutnya, bila keadaan pasar fleksibel meningkatkan permintaan agregat dan disertai oleh kenaikan harga-harga. Namun demikian, pada kenyataannya, keadaan pasar sering tidak fleksibel, di mana resesi harga-harga cenderung tidak turun, sedangkan output menurun tajam. Keadaan harga-harga yang tidak fleksibel tersebut ternyata semakin memperburuk persoalan ekonomi yang terjadi, sehingga keadaan pengangguran tenaga kerja dan kapasitas produksi terlihat semakin mendalam. Dalam penjelasan selanjutnya, kami akan mencoba untuk menyajikan secara ringkas tinjauan teoritis persoalan ketegaran harga dalam kaitannya dengan tingkah laku perekonomian makro.
Di samping itu akan diuraikan pula beberapa hasil penelitian yang relevan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin Arliansyah, NIM 386, akan melanjutkan materi yang F, yaitu harga fleksibel versus harga tidak fleksibel. Ekonomi makro adalah studi mengenai perekonomian secara menyeluruh yang meliputi analisis perilaku perekonomian secara agregat seperti perubahan pendapatan agregat, perubahan harga secara umum, dan tingkat pengangguran tanpa terlalu menaruh banyak perhatian pada hal-hal yang bersifat merinci. Perilaku agregat mengacu pada perilaku semua rumah tangga dan perusahaan sekaligus. Di dalam teori makroekonomi klasik, jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa, yang sebaliknya bergantung pada suplai modal dan tenaga kerja, serta pada ketersediaan teknologi produksi. Ini adalah esensi dari model klasik dasar dan juga model pertumbuhan Solow. Harga fleksibel adalah asumsi penting dari teori klasik. Teori klasik menyatakan yang kadang-kadang secara implisit bahwa harga disesuaikan untuk menjamin bahwa kualitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Teori ekonomi mikro menyebutkan ketika permintaan menurun sementara penawaran tetap, maka harga besar akan mengalami penurunan. Sebagai konsekuensinya, output pasar turut mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika permintaan meningkat sedangkan penawaran tetap, maka harga pasar mengalami peningkatan. Naiknya harga tersebut pada gilirannya menyebabkan output pasar mengalami peningkatan pula. Pandangan Gardner Means. Gardner Means adalah seorang ahli ekonomi yang mencoba mengamati tingkah laku perusahaan industri akibat terjadinya perubahan variabel ekonomi makro di dalam perekonomian. Dengan menggunakan data harga perdagangan besar yang dikumpulkan oleh Bureau of Labor Statistics atau BLS, Means memperlihatkan bahwa pada masa depresi di tahun 1929 telah terjadi ketegangan harga. Menurut Means, dari 677 frekuensi perubahan harga bulanan yang diamatinya, Means menemukan ada sejumlah besar di antara harga-harga tersebut berubah secara sering. Meskipun demikian, menurut Means, selama periode 8 tahun yaitu 1926 sampai 1933, beliau menemukan 14 harga-harga tidak berubah walaupun hanya sekali, dan 77 diantaranya hanya berubah 1-4 kali. Pada tahun 1939 mengidentifikasi bahwa konsentrasi pasar merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya harga administratif. Menurut Means, faktor dominan yang menyebabkan ketidaksensitifan depresi ekonomi terhadap harga-harga adalah tindakan kontrol atas administratif harga-harga yang dilakukan oleh sejumlah kecil perusahaan yang mendominasi pasar-pasar tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.